Dodi tewas mengenaskan usai terpergok curi buah matoa, tubuh penuh memar. Dodi Muhammad, 30 tahun, tewas dalam kondisi tubuh penuh luka setelah diduga mencuri buah matoa di Jalan Nahkoda Sulaiman, lingkungan V, pada Senin, 6/4/2026, pukul 2 WIB. Hal ini diungkap oleh sang ayah, Zulkarnain, 56 tahun. Ia menyebut anak pertamanya itu dianiaya oleh pemilik rumah dan sekelompok orang karena diduga mencuri buah. Hanya gara-gara buah sampai menghilangkan nyawa anak saya, ujar Zulkarnain dengan suara terisak saat ditemui di kediamannya, dikutip dari Tribun Medan, Selasa, 7/4/2026. Peristiwa ini bermula saat Dodi dan seorang temannya diduga masuk ke pekarangan rumah milik warga untuk mengambil buah matoa. Namun aksi tersebut diketahui pemilik rumah hingga Dodi langsung disekap di lokasi. Zulkarnain mengaku baru mengetahui kejadian itu dari tetangga. Mendapat kabar tersebut, Zulkarnain bersama keluarga langsung menuju kantor polisi untuk mencari keberadaan anaknya. Saat dikasih kabar, kami langsung ke kantor polisi. Kejadian ini tidak saya inginkan, hanya gara-gara mengambil buah sampai disiksa hingga meninggal dunia, tuturnya. Keluarga kemudian diarahkan ke Rumah Sakit Bayangkara II Medan untuk mengambil jenazah Dodi yang saat itu sudah menjalani proses autopsi. Saya lihat anak saya sudah diautopsi. Sebagai orang tua, saya tidak sanggup melihat kondisi anak saya seperti itu, ungkapnya. Zulkarnain menggambarkan kondisi tubuh anaknya yang penuh luka. Ia menyebut terdapat pendarahan di hidung dan mulut, serta luka di bagian badan, tangan, dan kaki. Luka paling parah disebut berada di bagian kepala yang membiru. Waktu saya tengok, hidung dan mulutnya berdarah, badan, tangan, kaki luka-luka. Yang paling parah di kepala sampai biru, ujarnya. Ia juga menyesalkan tindakan para pelaku yang disebut mengikat anaknya di lokasi kejadian sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Kalaupun ada rasa kemanusiaan, bawalah ke kantor polisi, jangan disiksa seperti itu. Kalau disiksa, itu namanya penganiayaan, katanya. Zulkarnain berharap pihak kepolisian segera memproses kasus tersebut secara hukum. Kami sebagai orang tua tidak terima. Anak saya diperlakukan seperti binatang, tidak ada rasa kemanusiaan. Kami minta pelaku diproses sesuai hukum, tegasnya. Ia menambahkan dirinya dan anaknya sehari-hari bekerja sebagai sopir truk. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti jenis buah yang diduga dicuri oleh anaknya. Saya dan anak saya kerja sebagai sopir. Saya juga tidak tahu pasti buah apa yang diambil, ucapnya. Zulkarnain juga menyebut seluruh proses pengambilan jenazah hingga pemakaman dilakukan oleh keluarga tanpa pendampingan pihak manapun. Kami urus sendiri. Malam itu sekitar pukul 8 malam kami ke rumah sakit, ambil anak saya, lalu bawa pulang. Saat dimandikan, kami tidak diizinkan masuk. Kami hanya menunggu di luar sampai anak saya sudah dibungkus, pungkasnya. Jenazah Dodi telah dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari kediamannya pada Selasa, 7/4/2026, sekitar pukul 11 WIB. Suasana rumah duka tampak sepi, hanya terlihat sejumlah tetangga yang datang menyampaikan bela sungkawa atas pergian anak pertama Zulkarnain dan Kamaliyah tersebut.